Secara umum, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu, ditujukan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini, surat lamaran pekerjaan juga dapat dikategorikan ke surat penjualan karena berhubungan dengan penyampaian pelamar menjual segala potensi dirinya ke pihak menyediakan lowongan pekerjaan. Simak penjelasan lebih dalam terkait arti, tujuan, hingga struktur surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Pengertian surat lamaran pekerjaan dikutip Modul Kemdikbud Bahasa dan Sastra Indonesia yang disusun Ninyoman Suryadi. Maksud dan surat lamaran pekerjaan adalah surat dari calon karyawan kepada calon atasan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah berupa permintaan agar dirinya diberi pekerjaan oleh calon atasan tersebut. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Surat lamaran pekerjaan sifatnya pribadi dan formal atau resmi. Bersifat pribadi karena surat ini dibuat oleh seseorang dan formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah tanda tertulis sebagai pengajuan permohonan pekerjaan. Lebih lanjut, beberapa fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut sebagai salah satu bentuk pedoman kerja. Jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan pembuatannya, yang termasuk ke dalam jenis surat lamaran kerja adalah sebagai berikut. Surat lamaran kerja yang digabungkan riwayat hidup, kurikulum vitae. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan memuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut dengan model gabungan. Surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya, surat lamaran ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari isi surat lamaran. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan disebutkan dalam modul pembelajaran Bahasa Indonesia Kemdikbud kelas 12 oleh Sumati yang merupakan unsur surat lamaran kerja antara lain. Yang pertama, tesis. Pernyataan umum tesis merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat pernyataan umum. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar, biasanya berupa salam pembuka, dan biodata. Kedua, argumentasi. Argumentasi termasuk dalam unsur surat lamaran kerja yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan mendukung kompetensi pelamar. 3. Penegasan. Fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan setidaknya mempunyai ciri-ciri berikut ini. Mempunyai bentuk yang menarik tapi tidak lebay, menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan, menggambarkan kemampuan pelamar, tepat pada sasaran. Struktur surat lamaran pekerjaan. Secara umum, gambaran sistematika dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan tanggal surat. Tanggal dan pembuatan surat ditempatkan sebelah pojok kanan surat dan tidak diikuti titik. Contoh, Jakarta, Maret 2023. Yang kedua, lampiran dan hal penulisan kata lampiran dan hal tidak perlu disingkat. Sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar. Hal pemberitahuan. Yang ketiga, alamat surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran kerja meliputi penulisan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Sebisa mungkin jabatan tidak ditulis menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan di alamat tidak boleh disingkat masing-masing akhir, barisnya tidak menggunakan titik. Contoh,
Yang terhormat Manajer Adi Sukses, Jalan IR Soekarno nomor 04, Cawang, Jakarta Selatan. 4. Alinea pembuka. Alinea pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya, di bagian ini pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 5. Isi surat lamaran pekerjaan. Umumnya memuat identitas, maksud, dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. 6. Menyatakan lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya disertakan lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi. Seperti rincian bisa ditulis dengan tanda baca titik koma dan di akhir menggunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, koma, fotokopi kartu tanda penduduk, koma. Penutup. Yang ketujuh, penutup. Isi penutup surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima kerja. Contoh, demikian lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya agar bisa dapat menjadi bagian dari perusahaan ABC. Yang kedelapan, salam penutup. Salam penutup ditulis sebagai bentuk sopan dan serta rasa penghormatan. Contoh, hormat saya. Kesembilan, tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama terang biasanya diletakkan di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Contoh, hormat saya, koma, di bawahnya TTD atau tanda tangan Aryana Putri Sabila. Dengan mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, berbagai struktur fungsi hingga jenis tentu akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri untuk sampai ke dunia pekerjaan. Semoga bermanfaat. Tanda seru. Apa perbedaan antara surat lamaran dan CV? Struktur surat lamaran pekerjaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat membuat surat lamaran kerja. Pasalnya, surat lamaran pekerjaan yang baik dan sesuai dengan struktur dapat memperbesar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan impian. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu dokumen penting yang menjadi syarat utama saat melamar pekerjaan. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, surat lamaran kerja merupakan perantara bagi pencari kerja dengan perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan. Surat lamaran kerja umumnya berisi permohonan untuk bekerja yang diajukan seseorang kepada suatu perusahaan atau instansi. Surat lamaran kerja biasanya dilengkapi dengan informasi singkat yang menggambarkan pengalaman dan keterampilan seseorang dalam suatu bidang. Pengalaman dan keterampilan ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan perusahaan bahwa seseorang mempunyai kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi tertentu. Ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan, seseorang harus menuliskannya sesuai dengan struktur yang tepat. Umumnya, struktur surat lamaran kerja terdiri dari pembuka, perkenalan, dan data diri singkat. Maksud dan tujuan surat dibuat, daftar lampiran, berkas, dan penutup. Cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar lengkap beserta tipsnya untuk memahami lebih jelas. Berikut ini penjelasan mengenai struktur surat lamaran kerja yang baik dan benar. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Struktur pertama yang terdapat dalam surat lamar kerja adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Umumnya tempat dan tanggal ini dituliskan pada bagian sudut kanan di atas. Yang kedua, hal dan lampiran. Bagian selanjutnya dari struktur surat lamaran pekerjaan adalah hal dan lampiran. Hal dan lampiran biasa dituliskan di sebelah kiri. Hal diisi dengan maksud atau tujuan penulisan surat, sementara lampiran diisi jumlah dokumen yang akan dilampirkan. Yang ketiga, nama atau jabatan dan alamat perusahaan yang dituju. Struktur berikutnya yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yaitu nama penerima surat serta alamat perusahaan yang dituju. Umumnya penerima surat hanya dituliskan dengan jabatan saja. Sementara itu, alamat perusahaan yang dicantumkan dalam surat yang ditulis sebaiknya tidak lebih dari 3 baris dan tidak boleh disingkat, sama seperti penulisan tanggal. Salam pembuka merupakan struktur saat lamaran kerja yang harus ada sebelum menuliskan bagian isi. Umumnya salam pembuka yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu dengan hormat.
Kata pengantar setelah salam pembuka dengan selanjutnya yaitu kata pengantar sesuai namanya. Bagian ini berisi kalimat pengantar sebelum masuk ke bagian isi dari surat lamaran. Pada bagian kata pengantar, pelamar bisa menuliskan sumber informasi dan lowongan pekerjaan yang akan dilamar. Jangan lupa menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Biodata pribadi merupakan bagian isi dari surat lamaran pekerjaan. Bagian ini dituliskan setelah kalimat pengantar. Bagian surat lamaran pekerjaan ini memuat informasi pribadi pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, kontak, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Pastikan mencantumkan semua informasi tersebut dengan benar. Maksud dan tujuan setelah menuliskan biodata pribadi, selanjutnya pelamar perlu mencantumkan maksud dan tujuan penulisan surat pada bagian ini. Penulis perlu menjelaskan alasan dan ketertarikannya untuk melamar di perusahaan tersebut serta posisi apa yang akan dituju. Pengalaman kerja dan skill. Saat menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya pelamar juga mencantumkan pengalaman atau skill yang dimiliki untuk meyakinkan rekruter. Pastikan untuk menulis pengalaman serta skill yang relevan dengan posisi yang dilamar. Biasanya tuh bahan pertimbangan berikut beberapa dokumen yang saya lampirkan itu pakai kurikulum vitae atau CV atau portofolio. Penutup. Pada bagian penutup, pelamar dapat menuliskan harapan agar dapat diterima di perusahaan tersebut serta ucapan terima kasih. Tanda tangan dan nama struktur terakhir dari surat. Untuk mendapatkan pengalaman baru, surat lamaran pekerjaan tentu saja memang akan dibuat hanya untuk mereka yang mencari pekerjaan yang baru atau baru memulai mencari pekerjaan. Jadi intinya fungsi dari surat lamaran ini adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan sesuai dengan keinginan. Namun itu kembali lagi dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Jika memang sudah sesuai, tentu melamar pekerjaan pun akan semakin mudah diterima. Sekarang tentu sudah tahu kan apa saja fungsi surat lamaran kerja dan rupanya memiliki beragam fungsi. Mulai sekarang belajar untuk membuat lamaran pekerjaan yang baik sehingga bisa dipertimbangkan banyak perusahaan. Yang masak sendiri siapa dia?